Oke, kembali lagi di Floor Plan Channel bersama saya Edwin saya Dandan dan kita hari ini ada di mana, Bli? di sebuah kantor Sebuah kantor. event organize. Yo, apa namanya? Sinyal event. Sinyal event, ya. Kalau kalian orang event pasti pernah mendengar. Yo, Ini loh, si Sinyal nih kakak kelasnya Alusan. Alasan episode pertama Ya. Jadi orang tumbal ya. Sampai tempat kita minum. Mantap sekali tuh. Hari ini kita bersama Surya Bandung, Yoi. salah satu kepala dari Sinyal Event. Sinyal event. Mana Pak Gus? Sibuk apa nih? sibuknya hujan. masih sibuk event. Januari ramai event Pak Gus. Makanya aku kemarin Oh, apa dong, Om? meeting aja. Oh, Ada event meeting, event gala dinner, event jalan-jalan. Belum ada konser belum. Ngeri guys ya. Nah, karena event itu lebih pasti man. Event pasti itu. Event apa namanya? Event Nice. ya, event meeting segala macam itu lebih Lebih sesuatu. Kalau konser pusing. gue menyanjikan juga. Mantap sekali tuh, guys. Jadi kira-kira apa bakalan event yang besar Pak Gus handle nih di awal tahun 2025? Kalau 2025 awal Januari sampai Maret mungkin masih nice. Kapasitasnya brand-brand gede, meetingnya ballroom dengan produksian yang premium di sana. Lebih masih di sana sih. Jadi belum ada event yang gini, belum ada konser lah. Kalau konser belum ada sampai Maret. Sampai Maret. Masih berkutat di MICE. Tim lain. Jadi dia ini Apa tuh? salah satu juga yang ngurus customer Oh iya, ya. dan ketika Ya dari awal customer dari awal. Ya, Dari awal. terus dari sih. Oh, di YouTube juga. Jomdoi juga. Oh. Customer dari 2010 lah, 2008. Terkenal Ada Gor Oh iya ya, yang Gor. awal banget yang Gor. Oh, yang di Gor. Murah Rai. Yang tiketnya 10.000 tuh ya? Nah, Ya, dapat cetul tuh. Bisa naik bisa. Dan Lu lama sama teman-teman yang udah kan. Lama. Ngeri sekali NK tuh. Jadi pernah ditunggu-tunggu malah tuh. Kira-kira tahun ini ada nggak NK? Ada satu teman bilang ada. Oh, ada. Cuma venue-nya belum fix. Oh, benar. Kemarin yang di Betres tuh juga ya? Terus nggak ikut bantu, nggak ikut bantu, cuma apa namanya ya seperti mintain tolong sih. Wah, mantap. Karena yang skopnya nggak terlalu gede, mungkin jadi teman-teman jalan sendiri juga. Kalau customer orang kompleks, Iya, ada. Oke, sekali Fondo. kalau bukan musik aja. Ya. nah awalnya Pak Gus di Sinyal Event ini sendiri. Sebenarnya kan saya ada perusahaan induknya APN dulu. Ya. APN dulu ada 5 orang. Terus kita pecah untuk biar apa namanya perusahaannya fokus lah, fokus di passion di bidangnya masing-masing, pecah. Ada A B C D. Saya dari fokusnya di Sinyal Event. Dengan brand Sinyal fokusnya di event planner. Bukan rental, bukan dekor, bukan ya lebih ke event planner sebenarnya. Event planner dan MICE. Nice. Jadi lebih ke konsepin, mungkin bikin desain, bikin proposal, eksekusi. Sebenarnya kayak calo mungkin. Nggak punya barang, nggak punya apa. Agent. Bisa agent calo sebenarnya. Tapi calo modal konsep, modal. Mantap sekali tuh. Pasti mikirnya tuh mantap udah be. Bisa kok ngeblok tuh kepala kita. Tapi timnya mereka banyak nih. Tim Jadi cuma 10 ya. pas eksekusi Oh banyak, tergantung event. Itu lebih gede. udah ada perselahnya man. Itu udah halus standar. Salah satu. Oh, Biasanya ada budget. Ada budget ya. Ada budget ya. Nggak kerja lagi di sini. Ini nyaknya baju. Nah, ya, tapi Baju. pantesan. jadi kalau di
skup komunitas ya, selain di MK dulu dia doi ini masih merumus konser tuh apa namanya Sensation apa Sampurna, brandnya Sampurna. Iya. Tuh, Iya. gedenya juga di sana. Dapat ilmunya yang kompleks tuh di sana, di Sampurna. Dari zaman konser Sampurna itu kan banyak gininya, apa namanya, eventnya. Yang paling gede kan Sunderalin. Tapi kalau yang di daerah atau di Bali gitu, skupnya banyak dari pasar, bedeng-bedeng buru-buru bangunan sampai di lapangan desa sampai event yang gede, misalnya paling gede misalkan skup Bali itu Sensation, udah tak handle semua. Jadi udah tahu lah Hiropiko atau serba-serbi event di Bali lah. Musik itu masih di APN. masih pakai nama apa ya? Terus APN tahun berapa? Kenapa? APN tahun berapa? Start. Kalau secara legalitasnya itu 2010 ke 11 Wah. berbentuk PT. Baru ada PT. Kalau sebelum itu? Ya masih lama perorangan aja. Oh. Surya Bandung IO gitu. Itu tahun berapa? Kalau pribadi bikin IO tuh 2006 2005. 2005. Kalau signal tahun 2022 Setelah COVID ya? pas Covid. Pas COVID 2022 udah kayaknya udah Ya akhir. akhir. 2021 sih. Ya. 2021. Kalau event udah lama, maksudnya udah geruduk event udah dari SMA. Kayak kuliah. Jadi dulu tuh sebelum jadi Bali Movement ada namanya Black Banan. Tuh itu mencium bau kita. Sensation-nya maksudnya kan si Sondre itu dulu apa ya? Pre-Sondrenalin sebelum Sensation ya. Ya, Yang sebelum break lama. Yang di gini itu acara dulu. oh yang di tempat belajar mobil tuh. Nah, ya dia nih. Jadi saya kan pego dulu kayaknya pernah. Iya. Sondrenalin ya masih. Pego, pre Ya. Oh dapat boleh dipegok tuh. Dapat dipegok. Oh. Jadi setelah itu kan waktu lama nih si Sondre. Aku lama lagi ada. Kan ada lagi rentetannya salah satunya Sensation tuh. Nah dia Win. Melalui Kucing ya. Berapa sih budget band-band di Bledo? Segini. Udah ya, aku ada budget segini. Berapa band mau main semua isi. Di satu langurnya. Dulu risetnya apa history kayaknya, story itu ya. Apa deh? Ya, yang handle kan biasanya dulu ada tagline-nya sekarang brand tandemannya si MLO apa kayaknya distro story kayaknya. Yang Sigit tuh. Oh, tagline ya tagline-nya. Pokoknya dia ngajak UMKM dulu. Ya, pokoknya story kayak apa sebelum story namanya yang samping Rumble di. Oh, history. Ya, kan itu. History. Ya, itu tandemnya dulu. Kita juga mikir dulu segini cinta, gitu. Semua main-main sih. Lumayan karena waktu itu fokus apa produk-produk nasional lu kayak rokok, motor tuh market event promo yang prioritas mereka tuh konser karena datangin masa dan crowd banyak. Yang kedua jadinya karena prioritas mungkin budgetnya di sana tuh digeber ya. Jadi kan zaman itu mungkin konser di Bali itu ada panggungan barikade aja kayaknya. Kalau udah waktu Sensation itu udah ada produksi yang custom, udah ada dekor custom, udah ada selain datangin bandnya. Layoutnya udah beda lah. Zaman itu ada 2014, 15 atau 13. 15. Jadi kita kaget aja kita main kemana ada LED gitu. Oh saya? Iya. Era itu. Udah premium. Biasanya dulu kan zaman itu banner di belakang. Itu proyektor. Paling agak proyektor. Oh ya? Proyektor lah waktu itu. Siapa kita kaget kayak panggungnya gede main sama Sigit. Band dibayar raya. Ya. Dua artisnya ada. Makan prasmanan. Lanjut Mantap sekali dah dulu. Zaman itu udah bisa ngasih apa namanya itu kayak Treatmentnya untuk event dan untuk talentnya udah sampai sana. Selain itu juga itu udah mulai ke dekornya udah custom semua.
logo, ambience warna di event udah kelihatan apa gitu, tenda-tenda di ada frame kayak gitu. Udah Ngeri itu kalau event kayak gitu tuh. Nah, karena duitnya juga kembali lagi karena ada supportnya yang bikin rokok, jadi duitnya ya kencang. Iya. Terus kenapa Pak Agus akhirnya memilih ke IO nih? Kenapa anak PNS lah ya? Dari SMP mungkin passionnya karena geruduk mungkin senang bikin orang senang gitu. Gitu. Senang aja ngumpulin orang, bikin rame-rame heboh gitu. Ya cocok ini sama ibu. Pas senang musik juga, jadinya ketika belajar IO tuh ya belajarnya sama orang-orang yang bikin konser, sama kayak dulu mesti beli orang bengkel, gitu. Dia bilang kan lu konser tur Jarum gitu, yang itu mana gitu. Jangan-jangan GKS Pak Agus otaknya. GKS Salah satunya. Kita kan manis-manis. Jadi dulu kan belum ada IO kampus atau IO pensi ya. Kayaknya saya pernah IO pensi deh. Di tahun 2007 apa 2008 gitu. Udah jadi IO tapi pensi marketnya. Pensi. Sekarang kan udah banyak tuh. Ya, mencampur soalnya sekarang. IO pensi loh. Pensi banyak. Wah, IO aja. Kalau dulu saya pernah kali itu 2007 pada 2008 gitu. 2007. Jadi tamat SMA, tamat dari Semansa jadi IO-nya di sana gitu. Lebih gampang ini ya masuk atau penyesuaian. Oh iya, kalau di sana itu kan kan. Waktu itu pensi waktu itu tuh masih cuma sebatas baliho deh. Jadi waktu itu tak kasih ide, sudah ada git adalah acara nanti GWK. Jadi waktu itu pensi itu enggak, ya cuma ada panggung aja intinya, ada panggung, ada performer. Sudah tak pikirin, tak kasih ide bikin logo gitu. Walaupun cuma waktu itu jam rigging, logonya di cutting vinyl bulat kan untuk kan, tembak lampu buka kan. Zaman itu kalau sekarang kan kelas paling lancar bawa. Tapi boy event Kan idenya mahal pada saat itu. Dahulu ini gitu kan. Jadi akhirnya kayaknya setelah itu event pensi di Bali itu mulai bertransformasi waktu itu. Era itu ya. Selain datengin datengin artis, mereka juga mikirnya kok kayak harus pakai IO. Ini saya selain SMA 1 ada beberapa SMA 2, SMA 5 Pak, SMA berapa lagi? Sekian tahun malah belum muncul kompetitor. Ketika IO pensi itu udah mulai ada nih, saya udah nggak bermain di sana. Pas sudah itu juga udah di Sampurna juga, jadi IO udah nggak sempat lagi ngurus yang itu. Itu kawan-kawan sejarahnya. Jadi tidak gampang. Semua berproses. Perlu waktu yang lama untuk menyiapkan event tuh guys. Ya, jadi setiap event kadang-kadang kita ngobrol tentang meeting tuh kan. Anggaplah kita berkomunitas tuh perlu meeting kan. Bilang sok-sokan. Semua tuh pasti ada alasannya bro. Nggak segampang. Wah eventnya gede. Nggak pusing. Ya. Kalau orang bergosip di luar kan itu. Biasa itu. Terus nggak dapat nasi. Wah event nggak dapat nasi. Gitu baca dong kontrak gitu. Apa yang bakalan kamu terima di sana. Oh ya Bli, karena selama beli urus event misalnya, mana ribetan urus event musik atau event-event kantor-kantoran tuh? Manis. Mas yang ribetan. Kenapa tuh Bli? Yang tajak komunikasi itu level top dan manajer tuh. Kalau konser tuh yang penting rame. Kreditnya paling ketika rame itu ada rusuh atau ada apa gitu, ada isu keamanan di sana ribetnya. Sama klien event konser misalkan Sampurna atau rokok atau motor atau apa provider gitu. Poinnya rame. Siapa aja boleh dimainin yang penting rame. Brand awareness atau brandnya itu tersampaikan ke penonton itu. Yang penting itu poin utamanya. Tapi kalau MAES itu kalau konser misalkan bisa ada targetnya kan 10.000, 20.000 gitu beres. Kalau MAES itu yang ikut bisa
cuma 50 orang, 100 orang, tapi yang nonton yang peserta tuh manajer, direktur, prepare-nya beda lagi. Apa namanya? Racer, lebih ngeri mais. Wah, cerewet anak kelar event mais. Karena orang-orang berpengaruh Dan kadang-kadang dia juga dikira bisa semua terpenuhi last minute. Kalau event konser masih kita bisa brandingannya agak kurang itu masih bisa lah. Kalau mais itu nggak boleh ya. Kalau konser ada penambahan nggak bisa, ada budget. Ya udahlah yang rame. Kalau mais nggak, idenya kurang. Wih, budgetnya segini, iya saya bayar, bisa nggak ada sekarang gitu. Oh gitu loh Mas. Balikin. Saya punya uang, tak bayar dong. Ada nggak? Bisa kan? Logonya kurang gede loh, ganti aja deh. Biar di panggung logonya tambah gede. Eventnya besok nih. Misalkan itu. Wah, Mbak, dengan budget yang saya tawarin kan segini Mbak. Ya, take out saja. Nanti cas saya edisional, tak bayar kamu berapa edisional. Tapi besok harus ada gitu. Wah, gitu. Nah sering yang gitu kalau main. Jadi kalau punya relasi itu habis kita kan. Jadi timnya harus lebih kuat. Ngeri mais, perbedaan event mais dan konser itu tidak. Nyenengin ya di mais itu paling kita harus nyenengin 3 orang aja nih bisa kayak isi event. Belum konser kan yang penting ribuan penontonnya tangguh. Iya. BKK. Mais itu berarti di mana-mana bro tekanan bro. Mana getok mic-nya digetok ya. Kan sih. Tes mic tuh tok gitu main. Iya, vendor audio tuh buset gitu. Jadi dulu kalau ngurusan dan dalam artian gagal pernah. Ya pasti pernah rugi lah. Ya. Sekarang maksudnya udah bisa lah membackup apa yang harus ditangani, ulangi sebelum event itu terjadi kan gitu. Kalau dulu pandangan Pak Gus nih, IO yang sukses itu seperti apa barometernya? Dulu pasti yang bisa bikin panggung gede, Panggung yang di panggung konser lah, bisa datengin band apa, datang ribuan. Pokoknya IO-nya tuh bikin panggung gede, potret di luar panggung. Karena setelah saya ngalamin itu dan ya sekarang maksudnya bisa melakukan itu dan ketemu event-event lain ada mais atau apa, aneh. Gitu. Tapi yang namanya anak muda kan lebih pasti lebih excited lihat, lebih keren memang IO konser tentang. Kalau dulu itu IO yang apa tadi? IO yang berhasil apa tadi? Yang apa nih? Yang berhasil lah. Gitu. Sudut pandangnya. Pandangnya itu belum kepikiran after event atau apalah, finance, finansial, administrasi belum sampai sana. Kalau sekarang udah beda. Kita lihat kalau saya lihat di IO yang bukan event, lihat itu IO yang sukses itu adalah IO yang pertama itu punya legalitas, yang kedua punya perusahaan atau staff yang hidupnya terjamin secara bulanan. Tak. Mungkin kalau kita ngerti nih, tolong dijelaskan terus legalitasnya seperti apa. Yang pertama IO-nya bukan IO calo atau IO bodong, misalkan IO ABCD Production gitu. Cuma sekedar punya Instagram, punya medsos saja. Dimintain punya perusahaan gitu. Punya PBB ada. Punya kalau sekarang kita di pemerintah ada BUMN kan ada e-katalog sistem tender atau apa. Udah terdaftar di sana. Udah berarti. Terus yang kedua itu karena turunan dari legalitas tuh adalah paling simpel itu BPJS sama BPJS. Jadi nggak mungkin dong namanya IO itu kerja sendiri gitu. Harus IO itu harus tim atau perusahaan lah. Jadinya IO yang bagus itu adalah secara perusahaan dia ada karyawannya memang bulanannya terjamin, minimal gaji UMR, ada BPJS tenaga kerja, ada BPJS kesehatan, dan hari raya itu dapat THR. Simpel itu aja dulu. Nggak usah ngomongin punya kantor di mana. Kalau itu udah ada terjamin itu yang bagus. Mau kalau lihat eventnya anggap dong join panggung kamu main
kata gini, kalau memang secara legalitas atau nggak bisa menjamin bulanan staffnya ya nggak sih, nggak akan sustainable dong. Itu menurut aku aja Ya sekarang bagus alhamdulillah. apapun eventnya tuh, mau event konser, mau event MICE, mau event di pasar. Tapi kalau memang jelas perusahaannya dan punya karyawan yang terjamin bulanan, itu yang bagus. Di Babel ada nggak? Maksudnya ikatan itu bagus. Antara itu apa namanya? Organisasi itu ada. Saya ikut 2. Bali itu kalau nggak salah ada 4 atau 5. Kalau yang saya itu tuh backstager sama Evendo. Ini secara nasional memang Sudah diakui. sudah ada FUI, ada resmi. Di luar itu banyak, ada Bali MICE Forum, ada event owner, apalah gitu. Jadi ketika nih kita punya anak atau adik-adik nih buta banget kan sama IO, maksudnya tentang siapa aja orang-orangnya itu, Ya. bisa nggak nanya ke instansi itu? Bisa. Takutnya saya kena tipu, bisa. Tapi organisasi atau instansi yang tadi saya bilang itu punya regulasi. Misalkan yang ini harus secara legalitas sudah berbadan hukum, yang ini enggak. Tapi secara background harus kerja di IO. Ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir sekarang, bisa tanya-tanya, dan yang udah dijelasin tadi bisa nanya benar nggak nih IO-nya legal atau nggak, bisa nggak bagus? Bisa kan? Ya? Bisa. Nah, jadi daripada kena tipu dong. Sudah. Makanya kalau IO-nya udah resmi ya kecil sih kemungkinan itu. Ya. Kalau resmi ya berbadan hukum atau apa, ya masih aja bisa tergantung orang owner si IO-nya. Tapi setidaknya dengan dia legalitas tuh berarti dia udah punya planning lah, setiap bulan tuh harus punya marketing, ada finansial, ada sales, ada operasional. Udah bisa ngebagi manajerial. Nah mungkin lah kalau ini tak tipu, misalkan kalau cara kayak saya nih tipu itu deh. Kalau saya punya pikiran itu kan, besok kalau ketahuan karyawan saya gimana sih? Iya. Jangan panjang yang dipikir ya. Kalau IO bodoh kan, IO cuma modal Instagram, modal kita personal branding Senagrada Geruduk event gitu ya, beraninya ambil kerjaan gitu, orang kita cuma calo. Ya. Saya dekat sama rental ini, saya dekat kemarin di sini. Nipu juga, yang rugi kan cuma sendiri aja. Iya. Jadi itu jadinya IO yang kayak gitu tuh enggak, bukan IO yang bagus. Iya. Bagaimana? Yang penasaran dari event. Nah, itu beli. Karena selama beli berhubungan dengan event tuh, pernah ngalamin minus gitu, udah atau rugi gitu. Pernah, pasti puluhan juta pernah. Banyak kerugian. Yang pertama tuh rugi karena kita nggak bisa ngatur manajerial cash flow misalkan. Dari klien lah, misalkan ada klien punya budget 100, harusnya kan kita biar dapat untung 20 juta kan cukup 80 juta aja operasional. Ternyata banyak biaya-biaya yang nggak kita terduga gitu, lebih dari 100 sampai 150 gitu. Otomatis kan kita rugi 50 juta gitu. Nah, sering dulu. Yang kedua, kita kerjasama sama orang yang nggak jelas, sama klien. Misalkan salah satu contoh, misalkan saya kerja sama IO nih, ada perusahaan A bikin event di Bali. Dia nunjuk IO Jakarta ini usul ke kita, sudah clear eventnya, yang IO Jakarta ini kabur, tak bayar kita, tuh rugi jadinya. Oh, bisa ditunggangi gitu ya? Sembuat label biasa itu. Bisa gitu kan. IO Jakarta itu misalkan dapat klien A, deal nih, nanya Pak, nanti saya dapat punya cabang di Bali, jadi eksekusi. Gitu toh. Nah, itu pernah terjadi. Terus apa lagi ya banyak hal yang biaya tak terduga sih. Misalkan ya itu yang bikin rugi sih. Yang paling pertama dari 2 hal itu. Yang pertama itu dari segi memanage sebuah proposal dan budget itu. Karena belajar juga saya, ini caranya biar bagus, bikin tim finance yang mengerti penganggaran, ngerti eksekusi, sama ngerti reporting finansial di akhir. Yang kedua, yang tadi misalkan ditipu sama IO itu, solusinya adalah ya ketika event, kalau saya kerja sama sekarang sama orang nih, atau IO, saya minta lunas Hamin seminggu. Siapa? Kalau saya udah feeling nih,
ketika dia ngasih kerjaan tuh nawarin, asalnya muter bis nih yo. Udah ada. Ya, dia kok harga segini, tapi saya minta ambil seminggu lunas. Aman dah. Itu jadinya. Jadi saya udah nggak lagi biasanya ada kita nih punya event gede datangin ini. Pas presentasi. Ini loh lumayan nih untuk portofolio perusahaan kalian kalau kita bisa bantu kami. Kalian dapat portofolio nih gitu. Kalau saya udah nggak sampai sana, udah amin dulu seminggu udah lunas. Kalau lunas saya kerja kalau dengan sebaik mungkin. Kalau nggak ya tak cancel semua. Itu cara apa namanya? Cara menanggulanginya. Jadi nggak banyak drama aja ya. Jadi beli setelah bertahun-tahun nih nggak pernah menyangka kan COVID itu datang. Nah, gimana keadaan industri konser atau event meeting lah yang pernah Pak Gus alami after COVID? Mulai. Karena ya. Halo. Pause. Sorry, tadi sampai mana? Jadi gimana kan COVID itu kita nggak pernah nyangka bakalan ada, terus apalagi negara mengambil perusahaan di pandemi ini gitu, kalau di stop sementara sampai urusan virus diberes. Setelah itu gimana menurut Bagus keadaan industri event After COVID ya? Kalau dari segi konser saya bilang mungkin ya. Yang pertama tuh yang positifnya adalah semakin banyak konser tiketing. Bagus tuh. Konser tiketing tuh bagus, kenapa Om Dide? Ya. Dulu kan masih sedikit konser tiketing. Kalaupun tiketing yang harganya masih murah sekali. Kalau sekarang kan udah 100.000 mungkin ya. Minimal 50 sekarang. Jadi itu bagus untuk industri ya, dan untuk edukasi ke audiens. Semakin banyak event konser yang tiketing itu bagus. Itu hal yang kalian ketika after COVID. Yang kedua, nggak tahu ini bagus apa enggak. Ada inflasi di harga band, di harga performer. Sebelum COVID itu band yang kelasnya anggap dia grade-nya B waktu sebelum COVID, harganya 50 juta. Grade B sekarang itu bisa 75 sampai 80. Itu simpel aja, coba cek SID. SID sebelum COVID dan sekarang grade-nya masih sama apa enggak? Beda. Kalau menurut aku masih sama. Oh ya, maksudnya grade-nya ya. Grade-nya dia sebagai band. Ya. Rankingnya lah, Ya. Rankingnya bisa dicek. Kalau saya justru malahan grade-nya dia sebelum COVID itu edan loh. Iya. Masa Grade-nya gila. Sorry. Benar. Gila mas saya SID itu sebelum COVID, zaman tolak reklamasi gitu segala macam pergerakannya dia dulu. Harganya dia yang sebelum COVID dengan harga yang sekarang, dengan dia agak lebih slow lah bilang sekarang, grade-nya masih sama tuh, tinggi yang sekarang. Apa penyebabnya Om? Nggak ngerti. Kayaknya memang mungkin karena di Jakarta ya, itu dah karena industri itu kompak dia di sana, mungkin ya. Kayaknya itu yang bikin inflasi dia. Nggak ngerti juga. Tapi jeleknya adalah harga produksi itu naik inflasi. Oh gitu. Harga sound itu dari 2015 sampai sekarang tuh tidak mundur. Harga reaching, harga lighting, boleh dicek. Harga studio musik dari 2019 ke sekarang. Ya kalau studio musik yang gitu-gitu aja ya tetap. Maksudnya keadaannya seperti itu aja ya tetap. Tapi kalau yang maksudnya sudah mulai upgrade tentang satu wawasan si pemilik, dua tentang equipment dan itu pasti berubah. Kayaknya kalau nggak dari sudut pandangku, kenapa inflasi itu karena munculnya profesi baru yaitu influencer itu DM. Nggak ngerti. Nah, itu udah makanya tak bilang nggak ngerti saya sering datangin band sebelum COVID itu udah puluhan band mungkin ya. Tak lihat harga mana gitu. Kok bisa gitu? Tak ngerti kenapa. Kayak sekarang ya. Kalau dulu kalau nggak salah sebelum COVID itu
kalau udah ada band atau musisi yang nongol di TV ya minim dah 15 juta fee. Kalau sekarang tuh bisa 30 sampai 50. Nongol lah gitu. Nongol TV sekali aja gitu. Gitu aja. Nggak tahu kenapa bisa inflasinya jauh gitu. Emang anehnya fenomena. Tulus nggak bilang. Tulus berapa ya? Sebelum COVID datangnya udah tinggi harganya. Sekarang tuh udah 3 kali lipat naik. Masa 3 kali mah? Udah 3 digit kan? 3 digit? Waduh, ya 3 digit. 3 digit ya. Wah, Padahal Tulus tahun itu sama sekarang tuh karyanya gitu. Maksudnya ya segitu aja dari sini, tapi inflasinya terlalu jauh. Kalau dengan grade yang sama sebelum COVID dan after COVID itu naik 20-30% pasti sih, masih masuk akal. apa itu ngaruh juga karena gini itu ya publishing uang Jadi dah makanya sejak COVID itu kan zaman berubah, digital kencang sekali, ada influencer, ada KOL, ada ambassador, apalah pokoknya digital. Apakah itu sebenarnya? Cuma kan anehnya harga produksi nggak naik. Ya sih benar. Harganya sedikit lah dong. Iya. Nggak naik kan? Itu udah kemungkinan yang diulang tadi influencer kan ngejarnya di platform tuh orang merasa keren itu bukan di TV lagi. Ya, jadinya sistem kalau pikirku sistem jualnya kayak Dewa 19. Mungkin ya. Jadinya per vokalis tuh rate-nya beda. Iya. Karena dia tuh bisa dijual sendiri kayak itu ada. Lepasan udah. Ya. Bisa. Nah, anggap udah paling langsung jauh-jauh. Kalau dulu band indie itu manggung kasih sejuta, band-band indie yang baru mau nggak? Tahun 2017 2018. Yang baru-baru kemungkinan mau. Yang baru ya. Nah, harganya terjadi ada. Harganya terjadi sebelum COVID dan after COVID. Kalau Metro J sih masih stay di sana. Naik. Masa? Nggak tahu sih. Kalau karena apa namanya sedikit tidaknya mereka sedikit tidak kreatif gitu lah. Nah, ya sama sebelum COVID dan after COVID pun terjadi tuh tetap segitu. Tapi sekarang dia lebih mahal. Oh iya, saya nggak tahu sih gimana kan? Ya sekarang yang terjadi. Oh, Misalkan kalau kita ngomongin fee, iya sih itu naik sih. Naik, kenapa bisa naik? Emangnya karyanya ada yang booming? Nah, itu sekarang ini ngomong. Booming pada zamannya. Ya. Zamannya kan berarti kan 2016-17. Iya. Itu bisa naik sekarang. Itu yang terjadi di semua. Musisi, musisi ya harga bagus sih namanya, harga naik itu kan bagus lagi untuk kesejahteraan. Cuma saya pribadi itu nggak tahu kenapa after COVID itu bisa terjadi seperti itu. Apa karena jual tiket juga naik ya? Karena Nah, biasa 10.000 paling banyak 35 lah dulu kan. Ngerti dah. Tapi kalau harga tiket naik, harusnya kan ke produksi juga naik dong. Iya. Iya harusnya. Harga sound nggak berubah dari dulu sampai sekarang, paling naik 5%. Nah itu fenomena yang industri yang itu dah ngapain? Itu yang maksudnya apa yang tadi pertanyaannya apa? After COVID itu apa? Ininya perubahannya itu ya. Ada lagi Mas? Kalau dari segi bisnis itu yang tak lihat ya. Kalau event rame kan wajar, standar lah itu. Kalau saya nggak lihat dari sana soalnya, saya membedahi pasti dari segi yang memang agak lain sih sebenarnya. Lihatnya di sana. Ya. Tapi ada sih beberapa band yang maksudnya yang masih saya stay di dalamnya. Tiba-tiba ngerasa, udah naik aja nih. Gitu kan kelihatan dari persentasenya. Ada band senior nurunin harga lagi. Ya, ada. Ya, maksudnya fenomena lucu dan kita tidak bisa membacakan apa alasannya, apa penyebabnya. Ya kan? Hanya beliau-beliau yang tahu. Mungkin kalau bagus tanyanya ke kita di dalam tim, jadi nggak jelas ya apa permasalahan. Tapi kalau per individu kayaknya ketemu deh. riset. Oke, kita lanjut nih. Apa sih bedanya bagus ketika ngobrol tentang di event yang swasta nih? Saya lihat sih yang
yang lebih menjanjikan untuk kerjasama yang sering, maksudnya yang continue kayaknya pihak swasta ya, Ya, swasta. sama ke pemerintahan. KPI-nya beda. Apa tuh? Gini Targetnya. Kalau swasta itu paling simpel di luar mes ya. Anggaplah ngomongin kayak konser rokok, konser motor itu kan mereka tuh untuk branding dong. Otomatis KPI-nya harus ada. KPI itu semakin banyak orang nge-tes apa istilahnya, ke tes produknya, banyak ngomongin sana KPI-nya atau banyak orang datang gitu. KPI itu lebih ke ujung-ujungnya dia ke penjualan. Targetnya? Ke targetnya. Target penjualan misalkan motor merek A, dia mau nyasar segmen anak sekolah, otomatis ketika dia launching digeber dulu nih event yang segmennya anak sekolah, nanti sekian bulannya baru kelihatan reviewnya KPI-nya. Oh, penjualannya naik. Di sana lebih ke KPI-nya sih di sana. kalau di swasta. Swasta di sana karena memang untuk promosi dia. Ya. Dia ngeluarin uang, bakar uang itu memang untuk promosi. Kalau di pemerintah ada KPI-nya juga. Itu tergantung banyak hal kan. Ada memang untuk kebutuhan apa bilangnya, pembangunannya apa STM. Yang kedua politik, yang pasti dari pemerintah. Gitu. Yang pertama itu misalkan kalau itu deh sama Penyuluhan tuh. enggak, tadi apa bedanya event? Ya, sama swasta. Kalau event yang kalau pemerintah tuh bikin apa namanya, event tuh untuk stimulus juga bisa. Jadi ketika ada tempat sepi atau daerahnya sepi, bikinin event rame itu banyak tukang parkir, banyak pedagang dagang, hidup semua. Itu untuk stimulus. Bisa itu juga KPI-nya. Oh gitu. Ya ada daerah tertinggal nih, gimana caranya biar pariwisatanya maju? Tembak event, gitu. Memang bakar uang di event, di venue itu bakar uang, tapi impact-nya after event itu ada orang mau datang lagi. Oh, daerah ini tertinggal, ternyata ada tempat pariwisata yang indah di sana gara-gara aku nonton konser ini, misalnya datang lagi. Tuh. Jadi ke-trigger semuanya. Ya lebih promosinya jadinya lebih ke sana dia, lebih stimulus apa namanya, ya daerahnya itu atau apalah, misalkan selain daerah mungkin produk juga bisa gitu. Itu dari segi apa yang namanya ya, tak bilangnya, dari segi KPI yang kayak kali. Tapi ada juga memang untuk politik. Politik itu bukan partai, maksudnya bukan partai atau hubungan sama pemilu, lebih ke selebrasi sih. Misalkan si kepala daerahnya, oh saya ini pingin kelihatan dicintai anak muda gitu. Ya udah, itu KPI-nya berarti harus datangin anak muda. Itu. Jadi anggaplah Pak Agus sekarang di DIY terus juga tuh. Nah, gimana awal aksesnya bisa tembus ke sana? Jadi, nah, menurut Pak Agus asik atau gimana gitu awalnya? Asik sih. Saya ada di itu kan apa namanya, itu COVID ya. Pas nggak ada event, belum ambil mais tuh sebenarnya. Karena sebenarnya di Sinyal Live ini mais itu baru 2 tahun belakangan ya. Jadi sebelum COVID itu kan kebanyakan konser tuh kita. Otomatis pada saat COVID itu kan mati total. Nah, ketemulah Pemkop Denpasar. Nah, bagusnya dari Denpasar itu dia punya badan ekonomi kreatif, punya Bekraf. Itu yang menjembatani maunya si pemerintah dengan birokrasi yang bertele-tele dijembatani sama Bekraf. Dia memangkas itu semua. Gimana caranya biar keinginannya pemerintah nih terdeliver dengan baik, tapi biar birokrasinya nggak bertele-tele. Bekraf itu pas saya kenal juga hari waktu itu Pak Wali sekarang Pak Jaya Negara sama Pak Kadek lagi bikin event yang segmennya anak muda.
karena di Denfest itu kan sudah general di Denpasar, dan di Denpasar itu kota urban lah Majemuk, jadi banyak anak muda itu yang punya passion atau punya movement tuh yang nggak terakomodir di Denfest. Karena Denfest sudah penuh lah, sudah general gitu. Jadi awalnya Pak Wakil coba bikinin event khusus anak muda aja nih yang nggak bisa terakomodir di Denfest. Backcraft diberi seperti itu, di jalan saya sama Backcraft, bisa bantu kami? Oh bisa, gampang, karena kan basic kita dulu ngumpulin community. Zaman sempurna dulu berapa community tak kumpulin tuh. Mural, band, foto, motor, segala macam. Jadi ketika dikasih challenge itu gampang. Cuma challenge yang paling berat waktu the youth pertama itu adalah COVID. Waktu level berapa gitu kan? Challenge-nya ingin bikin event anak muda, nggak bisa, kapasitasnya terbatas, nggak boleh sampai viral. Nggak boleh sampai viral? Ya, karena kan era zaman COVID itu kan begini. Kerumunan tuh yang pertama kan yang di bawah itu kan parkir bawah, musiknya di sana aja, ruwetnya di sana. Ya nggak boleh viral terus kalau yang nggak boleh sampai viral. Pokoknya akhirnya ribetnya di sana, challenge sebenarnya di sana, bukan berdiri panggung, nyewa sound system natural, bukan di sana ribet. Di sana jadi dikonsepin lah melibatin komunitinya, kita bagi sebulan kayak itu setiap minggu 2 kali kayak kecil gitu. Yang paling kedengaran mungkin bandnya karena di basement ya, basement gitu. Itu pun sudah ketika banyak yang hosting udah banyak yang komplain sih, kok pemerintah bikin event untuk anak muda, kok bikin event musik, padahal kan lagi PPKM. Bukan secara resmi sih, masih tipis-tipis. Lockdown. Tapi kalau dari Pak Wali waktu ya, kalau nggak sekarang dijalanin kapan gitu, kan kasihan anak muda, bengong. Nah dari Dayut tuh akhirnya setelah itu kan musim ogong dan kan mau dilarang lagi sekali itu. Maksudnya? Semua nabrak pengen ke Caturanco akhirnya dari sana ada startnya. Jadi bagus dari aksesnya si bagus ke pemerintahan ini, saya lihat kan teman-teman muda pengen curhat sama wakil rakyat kita itu melalui BIM. Apa gimana bagus? Saya tahu bagus. Kalau pengen buat event, pengen disupport kita enggak? Ya, kalau paling gampang kan sama Backcraft. Karena memang dia yang menjembatani seperti itu. Tapi dilihat dulu nanti kalau Backcraft kan milih juga, maksudnya namanya aja bidang ekonomi kreatif, maksudnya kegiatannya itu turunannya ada ekonominya enggak? Tuh biar event kalau biar enggak yang minta event itu cuma event-event selebrasi atau event teman-teman kan ya pasti nggak diterima. Tapi kalau ketika datang saya mau bikin event, contoh yang sekarang terakhir ini barber, kita mau bikin event potong rambut, turunannya apa ya, dia bikin nge-treat barber baru-baru ini biar lihat yang pro balik dari event tuh biar dia bisa buka misalkan punya relasi dan buka barber di mana-mana. Bisa dijelasin seperti itu misalkan disupport. Tapi kalau cuma misalkan saya punya genjek nih ke event konser gitu loh, ulang tahun genjek yang kelima gitu, minta support ya nggak bisa karena turunannya nggak ada. Impactnya nggak ada. Turunan dari sekian bulan itu harus kelihatan. Bukan event selebrasi yang apa misalkan ya itu loh, maksudnya cuma ada raya hut gitu tak bisnis semua. Tapi harus dilihat kan di apa namanya di evaluasi. Oh ini memang lagi sekian bulannya kelihatan pasti kan ini mendatangkan pekerjaan baru pasti disupport. Itu teman-teman. Jadi nggak bukan cuma event yang sekedar rame. Kalau di Backcraft udah nggak sampai udah bukan di sana lagi gini. Backcraft. Nah, untungnya di Kota Denpasar itu punya itu, kalau di kabupaten lain nggak tahu ya
Jadinya kan antara pemerintah, birokrasi dan industri kreatif tuh nggak nyambung deh. Ya. Bukan nggak nyambung, nggak nyampe. Nah, nggak nyampe sih. Dari pasar bisa nyampe gara-gara ini. Kalau gitu. Sampai keras. Mantap, banyak hal. Banyak sih sebenarnya. Nah kan Om kan tuh biasa ngambil event tuh. Ada nggak kepikiran megang band gitu? Udah band dah, solois. Artis. Ada nggak kepikiran untuk megang? Ada. Kok bisa malah iseng milih ke sana gitu? Oh, Nggak, tiba-tiba nyari P3K. jadi gini, sebelum COVID itu saya tuh udah mungkin ratusan konser kan. Saya ya dikasih kesempatan lah. Jadi anak muda yang dikasih sama beberapa produk tuh bikin konser. Kalau Titan itu udah ratusan mungkin. Dari ratusan konser tuh udah berbagai macam band lah selama ini. Setiap minggu band A, band C, saya tuh nggak terhibur. Sampai nggak terhibur melihat konser jenuh ya dia. band lagi band A, lagi band B, lagi band C. Beda event. Band A nih intronya nih. Lagu pertama ini, closing ini, ucapan terima kasih ini. Template-nya udah nih terus gitu. Akhirnya musisi yang pertama kali saya manajerin itu kan Bayu KW. Oh, Bayu KW. Bayu KW Itu Bayu KW dari awal tahun itu atau yang baru? 2018 pas 19 ya. Oh, baru berarti ya? Ya, udah 5 tahun lah kayak. Itu awalnya salah satu penyebabnya saya mau punya inisiatif untuk nge-manage itu karena saya bosan. Nih kan band pengen nepok nih terjadi, pengen nepok nih, pengen nepok itu, pengen BBK. Bukannya nak bagus nih, nih kan nepok paling terus bosan gitu loh. Biar kayak bandnya bosan gitu. Akhirnya ketika lihat Bayu KW itu, kok terhiburan udah lama kali. Akhirnya ya intinya singkat cerita tak tawarin jadi manajer, dia mau kita lanjutin langsung sampai sekarang. Dia undang ulang tahun anaknya Bayu KW. Nah itu Pak di satu nih. Anak saya ulang tahun yang pertama, bikin ulang tahun nih. Ulang tahun 1 tahun? 1 tahun. Keluarga atau saudara tuh dah requestnya Lolon, Joni Agung, Deuli, Jun Biru, bosan, Jun Minta, Nono Biru, band. Ya, asli kira-kira kan apa bedanya nonton mereka di rumah sama di panggung sama di konser gede kan gitu apa gitu. Siapa nak tahu Deuli, tahu ada info di medsos. Lihat Bayu KW. Ya tahu dah itu aja. Ketika acara itu saya udah bilang ke saudara ada artis nanti tapi rahasia gitu. Ada yang tahu semua udah kira pasti Lolon karena sering main di Lolon pasti Bidi Piano deh gitu. Akhirnya sampai Bayu KW panggung tuh tak rahasiain dulu. Tak suruh diam di depan rumah, dia kulangkul. Ketika udah mau Pak, masuk Pak gitu. Langsung nyanyi gitu. Itu yang nonton keluarganya apa? Keluarganya. Paman, saudara, adik-adik gitu aja. Gimana dia pas tawarin? Tawarin sama mereka. Pertama kali nelfon kaget. Nelfon Pak dengan Bayu KW ya Pak, saya suruh ya Pak. Mengundang Bapak. Oh ya tanggal berapa ya? 2 Februari begitu. Ya undang bisa main tanggal 2 Februari. Bisa acara apa nih Ki? Acara ulang tahun gitu. Dikira ulang tahun STT atau apa pejabat gitu. Ulang tahun anak saya. Oh oke. Anaknya tahu umur anaknya berapa? 1 tahun. Gila. Kan ulang anak saya umur 1 tahun. Heran ya. Enggak Terus keinginan untuk megang? Pokoknya waktu acara ulang tahun anak itu saya merasa terhibur. Lihat dong, emang balik musisi Bali terhibur lah gitu. Apa mungkin gara-gara
belum pernah nonton mungkin yang pertama, yang kedua tuh gayanya nyentrik ya. trik, yang ketiga tuh dengan suasana rumahan yang main cuma di Natah aja, ada panggung, ada apa, ada lampu, ada kueta, ada balon tuh. Palas lah bos. Enggak apa ada gitu kan. Siap segala medan berarti menghibur orang gitu. Jarang ada orang gitu. Biasanya kan kalau musisi itu nggak pernah semua musisi ya, misalnya Beberapa. ketika langsung dengan ekspektasi produksi itu kan kok bisa bilang makasih bingung mau manggung gerak-geriknya udah aneh lah gitu, tapi ketika itu langsung gaya Michael Jackson tuh kayak orang masuk kayak gini pas bilang kelengkap apa enak gitu. Terus akhirnya pegang. Akhirnya selang berapa hari gitu entah dimulai itu kalau saya kalau Pasti ngipi ya. sampai Sekali baju kau, dibuka mau. Siapa tahu kan waktu itu momennya apa. kayaknya kalau Tidal ini jadi sesuatu yang besar. Karena waktu itu kan ada jelasin yang sempat tadi cerita sama Edwin. Saya ngebaca di tahun itu tuh ada Deddy Kempot, ada OM PMR di Bali ini pasti ada hari itu, tinggal nunggu aja ya itu si Bayu KW tuh, tapi ya memang harus dikonsepin, dipromoin tuh. Akhirnya deal, saya manajerin ya lanjut sampai sekarang. Tuh. Terus si Bayu Kawil sempat merchandise ya jaringnya. Dapat collab sama Rambal juga. Maksudnya lagi kenceng-kenceng kan kekuatan filter loh kan. Mau sih apa buat itu. Terus aku pernah handle sistemnya Nova belum buka studio tuh di Kuta Beach Fest KBF. Ya. Tapi yang stage kecil tuh. Bayu KW men. Yang Bayu Kawil yang fit jaringnya. Jaring dengan BA-nya, temannya dia buat pemulawaan. Gagah gitu, satu panggung. Tapi emang maksudnya kalau dipikir-pikir dua orang ini nyentrik dan akhirnya dilihat gitu. Palu lah. Ya, jadi pengaruh anak muda itu sangat besar. Sampai Deddy Kempot kalau nggak ada Gofar juga gimana dong? Ya, banyak kayak apa? Fenomena di zaman itu yang terjadi. Ya. Itu yang tak respon. Jadi makanya tak pikir kalau tak handle nih, tak manage Bayu KW ini akan hilang begitu saja. Terus kali ada itu. Emang dia aja nulis yang kayak pertama kali kita lihat, wah pasti jadi gede ini. Udah itu udah kepikirannya. Udah gak mikirin lo harus wah bapaknya pasti jadi gede nih. Ya langsung wah jedar gitu. Main di NSB nih, pernah ya? NSB diangkat semuanya belum naik panggung dulu dan dia tuh oke aja gitu. Memang ada rasa kesel, ada senang-senang aja gitu. gila sih, sumpah gila. Rasanya ahli dah. Ya, wah, edan. Terus artis kedua yang Pak Gus pegang? Yang setelah Bayu KW itu kan Meiska, tapi sekarang udah nggak lagi. Ya. Kalau Meiska itu juga saya, ketika sama Bayu KW itu jenuh juga, karena pada saat saya megang dia ngepung dari awalnya cuma senang-senang aja ya, bikin gini Pak main kereta geruduk, pokoknya seru-seruan, jadi hal rutinitas yang durasinya banyak, capek juga. Sebulan tuh dulu tuh mungkin Bayu KW itu main sebulan 2 kali 3 kali gitu. Sebelum tak handle, ketika tak manage ngepung sebulan bisa 30 kali kan, 20 sampai 30 kali. Satu hari itu bisa 3 kali 4 kali kan, akhirnya jenuh. Sayangnya gitu, segini-seginian aja ya gitu. Akhirnya saya juga berpikir saya mau nyobanya men-challenge diri sendiri. Kalau Bayu KW bisa tak temuin, coba ilmunya saya ini tak pakai lagi di artis yang lain, tapi segmennya harus beda nih. Apakah bisa? Karena itu pertama saya men-challenge. Yang sangat jauh dari Bayu KW itu adalah penyanyi cewek. Penyanyi cewek yang segmennya susah di Bali, yang nggak laku lah. Yang segmennya nggak laku penyanyi solo cewek di Bali. Indonesia ya?
penyanyi solo berbahasa genrenya pop Indonesia tapi di Bali. Itu yang susah menurut saya waktu itu. Coba siapa ya, akhirnya nyoba penyanyi ABC ketemu Miska, tawar-tawarin, oh ya boleh dah kita collab gitu. Akhirnya nyoba bikin karya, bikin skrip, segala macam promo sana sini. Akhirnya jalan, tapi nggak sebanyak durasi manggung sih, nggak sebanyak Bayu KW ya karena di Bali. Tapi bagi saya dengan yang sudah saya lakuin itu lumayan di Bali. Akhirnya mungkin karena promonya udah sana sini nyampe di Sony, ternotis sama Sony Musik. Ternotis apa Pak? Terus ngajuin? Ternotis ya. Terus tawarin MSK-nya, akhirnya kita mempertimbangkan semua MSK lah. Gimana ya udah ambil aja, kesempatannya bagus karena kan di Bali juga. Mungkin saya merasa waktu itu juga saya punya kerjaan, ada Bayu KW lagi, kalau saya cuma sendiri aja pasti nggak bisa nih. Tuh, karena udah mulai terasa tuh kerjaan semakin banyak, Bayu KW ada orderan. Yang Bayu KW dulunya masih saya nge-DJ, udah capek, akhirnya saya nyari player lain gitu. Akhirnya ambil aja dah gitu. Di Bali udah kelihatan kok, karena kan udah tak petain marketnya masih gini, ya kasihan punya bakat, punya gini, gas aja nasional. Ketemu Miska karena apa? Kalau nyari, saya malah nyari. Enggak, teman awalnya. Gitu. Iwan. Oh, Iwan. Mbak Krisna kayak Krisna gitu. Kayak dia juga sempat tanya, dia ada punya cewek dan gitu. Dia ada ngasih Prabu, ngasih. Saya coba sana lah, gini. Akhirnya si Iwan adanya ngasih Miska, dia coba nih, kita coba ada. Akhirnya kita ajak ketemu lah, nego dulu, dia tak gas sama. Tuh, tapi nggak seseru kalau dibilang sama Bayu KW, lebih seru Bayu KW sih. Kalau Miska lebih ke karena segmennya mungkin beda ya. Tapi ya coba tapi maksimalin di sana juga ilmunya, akhirnya ke notice seperti ini. Sebelum Sony juga collab sama V-Rap sering. Jadi session playernya V-Rap juga kalau dia manggung. Terus ya akhirnya sampai Sony sampai sekarang. Walaupun tanpa saya sekarang. Jadi dari keseruan itu apa sih bedanya Pak Gus ketika terus Miska sama Bayu KW? Seru karena segmennya beda ya. Misalkan kayak Bayu KW, Bayu kan saya majus tetap enggak. Terus maksudnya dari segi cara penjualannya nih? Perbedaannya, treatmentnya? Ya pasti dari medsos sudah beda. Capture segala macam, terus segmen udah pasti beda. Nggak mungkin main di ulang tahun STT. Kalau Miska, Bayu KW di sana segmennya. Terus dari segi harga juga ya nggak bisa pakai rate-nya apa ya, istilahnya kayak Miska itu di zamannya udah senang gitu. Tapi banyak permintaan, tapi nggak bisa kita kasih harga di atas 15 terus 10 juta gitu, padahal operasionalnya udah gede. Personalnya Miska lah, karena di limanya susahnya di sana. Jadi ya pintar-pintar pilih tawaran banyak masuk, tapi karena solois dan ajak orang lain lah, kan nggak bisa jadi kita minta tolong terus. Susahnya di sana. Kalau Bayu KW kan sendiri, mau buka flash disk kan udah gagah gitu. Gitu. Terus dari segi ilmu nih bagus, maksudnya kan kalau Bayu KW bagus satu senang dan keduaannya kayak modelnya seru di sana. Dan maksudnya circle masih dibagi-bagi. Ketika Pak Gus ngobrol tentang Miska yang boleh Pak Gus paparin nih, apa yang orang Bali itu tidak punya ketika ngobrol tentang nasional? Nah tuh, dulu saya ngira tuh saya orang hebat, ilmunya banyak. Ketika saya manage Miska pertama kali, dengan ilmu yang saya nih bisa nih bomone level di Bali. Ketika keluar kok nggak ada apanya dari segi promo, produksi, administrasi, dari segi ya macam-macam. Pokoknya dari segi A sampai Z nya ternyata ilmu saya ada apa-apa.
lagi kira saya belajar gitu. Kenapa saya senang waktu itu ke Jakarta, sering ketemu banyak orang, ketemu label, ketemu media, ketemu venue. Industri di sana tuh jauh sama di Bali. Yang tadi saya bilang sama Edwin itu di sana tuh label, agensi, media, venue, IO terintegrasi atau terkoneksi dia, semua saling membutuhkan. Walaupun mereka di level gede, dia tetap perlu media. Gitu, nggak berani nyampahin. Itu tetap perlu media, tapi konteksnya udah beda. Kalau dulu kan ada koran, ada majalah. Kalau sekarang tuh digital ya. Ya tahu banyak lagi, ada media ini, ada media medsos, ada media platform, apalah agensi segala macam. Nggak bisa modal punya karya ngupload di medsos pribadi, konser beres atau simpelnya promonya saya upload di Instagramnya Meska, seluruh teman repost dong album baruku, repost dong flyer albumku, nggak sebatas itu nggak sampai sana. Nggak efektif tuh. Kalau di Bali kan pasti jangan sama albumnya share flyer repost gitu. Nggak salah sih itu, tapi kalau di sana tuh udah nggak sampai sana. Jadi nggak nyampe ya tujuannya. Tuh, terus yang bermain dengan data, nah, itu yang penting. Jadi semua platform digital itu medsos, kayak Spotify, YouTube itu kan punya analitik atau apa tuh, evaluasi sebuah gitu dari sana. Tuh ada platformnya semua di data, di thread, meeting. Tanggal 1 rilis baru sekian. Tanggal 1 bulan berikutnya berapa nih datanya? Oh naik. Kalau naik berarti kita berarti campaigns-nya atau promonya biarin dulu. Kalau turun ngapain lagi gitu. Berdasarkan data, bukan berdasarkan asalnya kayaknya sepi deh. Asal kayaknya sing ganggu. Nah, tuh. Benar kan gitu, Nan? Ya. Bagi orang digital, coba jelasin. Tuh, apalagi main digital harus based on data ya. Kalau era dulu kan kita main koran, majalah. Nggak bisa nge-tracking data. Berapa orang yang beli koran nggak bisa. Ya, kalau kita tuh berlawan dengan algoritma soalnya sekarang tuh. Jadi sejauh itu dah sekarang teman-teman tentang produksian suatu karya atau seorang artis atau sebuah band atau apapun itu, jadi nggak gampang bro. Kalau artis itu berbicara dengan rasa, tapi kalau udah bisnis manager label lu harus based on data. Harus itu, kalau enggak ya nggak bisa. Kayaknya nih lagi sebulan nih naik deh. Artis bisa bilang itu, tapi kalau kita dari segi bisnis lagi berapa persen naik, lagi berapa streaming naik, buktinya gitu. Karena sekarang semua itu bisa ke tracking dengan cepat, pada digital, gampang lagi. Nah di sana kita nggak bisa kita bohong, harus memang based on data kita evaluasi sesuatu dulu. Itu yang penting. Pelajaran yang paling saya dapat di sana. Nggak bisa jadinya kayaknya bisa naik deh, nggak bisa gitu. Ini kayaknya pasti turun, nggak bisa. Harus dilihat kalau turunnya memang apa. Ya. Apalagi kalau kita bermain di nasional, data itu bukan cuma naik turun, bisa kota. Kelihatan tuh di Jakarta berapa yang dengar, di Bali berapa yang dengar, di Medan berapa yang dengar gitu. Kalau udah yang dengar di Bali sedikit, ya harusnya bukan marketnya. Mana yang kencang, asalnya gas. Gampang jadinya gitu. Fokus ini bisa fokusnya di sana, karena sudah based on data. Benar. Jadi nggak masalah. Jadi misalkan di single pertamanya udah berhasil nih, gitu. Kelihatan kota yang mana aja nih kencang. Kota yang habis 5 besar, yang di bawah 6-20 dulu bukan prioritasnya, nggak usah di sana belum main kencang. Bisa kayak gitu. Kalau ada berarti bonus. Benar. Terus dikencengin based on data. Jadi bermain di sana secara bisnis ya. Itu pelajaran yang paling penting saya dapat.
udah nggak masa asal Ya lah, rasa juga. Apalagi kan. Nah ini kan ada kaitannya nih untuk orang kita nih. Sebenarnya banyak. Kalau kan kelewatan durasinya. Mungkin next bisa kita tambah. Jadi apa namanya? Target selanjutnya untuk bagusnya apa? Kalau event kan udah di luar kepala. Untuk artis-artis nih, apa nih? nah itu tadi sempat cerita sih, saya ingin bikin label yang menghandle hulu sampai hilir. Tapi konsep bisnisnya based on data. Data yang kayak tadi saya bilang tuh secara market gimana nentuin data. Udah saya tarik data kan ternyata di Bali marketnya ini yang data yang gede. Itu yang tak tuju. Tuh nanti secara marketing, secara promo atau apapun ya based on data lagi. Apakah lagu yang ini cocok? Ini kita keluarin, ini promonya kita kencengin. Spotify-nya gimana? Kencengnya di mana? Atau sebelahnya kenceng nggak? Nanti based on itu aja semua. YouTube-nya kenceng apa nggak? TikTok-nya kenceng apa nggak? Itu kesana ke PR. Based on data sih semua. Itu yang paling penting soal. Jadi sudah nggak lagi saya nanti di label tuh nggak ingin nanamin semua karena semua based on data, nggak bisa. Ada lagi yang ini paling umum sudah ada gitu. Ya. Ini paling kencang. Terjadinya. Mungkin nih. Kalau karya musik semua bagus. Ya. Kalau pendengar. Kalau secara jualan kan udah kita bisa tracking. Lagumu bagus tapi ada 1.000. Lagu Nalen biasa kan 1 juta. Iya. Tak ada perdebatan bagus ya. Secara benar jualan aja. Karena di Bali ya saya tak lihat belum ada yang melakukan. Jadi gini bagus, ada yang kelupaan dari after covid, sorry teman-teman ya, jadi kan after covid nih kayak tadi bagus mulai kayak dengan Najula tadi itu harga tiket mulai lumayan. Nah kan banyak sekarang event-event yang udah begitu. Apa cukupnya bawahnya tuh? Yang pertama itu cash flow. Ya itu udah pasti. Yang pertama itu yang bikin event itu adalah anak muda yang mungkin semangatnya lagi membara. Kebablasan jatuhnya beli. Ya fondasinya mungkin semangat mungkin ya. Padahal di luar itu namanya bisnis kan fondasinya itu cash flow juga. Dia nggak ngerti, ya mungkin tidak memikirkan cash flow. Yang dipikirin mungkin bikin panggung gede, line up-nya keren. Itu nomor 1. Yang kedua karena line up-nya keren, gampang jualan tiket. Pikirannya itu yang pertama. Jadi kan ternyata banyak kasus ekspektasi. Nah, jadi sebenarnya itu yang hal yang bikin saya resah juga sebenarnya kadang-kadang, tapi ya bukan konteks saya untuk ngajarin mereka juga ngapain. Yang kedua ya mereka bikin event itu nggak pakai modal. Ngaduk panen ya. Padahal dari konsep IO atau bisnis IO lah dunia hiburan tuh idealnya adalah kalau mau kita bikin suatu konser tuh harus nyiapin duit minimal 80% cash. Uang dingin lah ya. Terserah uang dingin atau uang panas, yang pasti kalau bisa tuh hamil 1 bulan harus sudah dan duit cash 80%. Terserah itu jualan tiket atau kita jual motor atau jual rumah, 80% terus diamanin dulu. Karena apa? Untuk bayar tiket pesawat via artis, untuk bayar DP rental dulu gitu. Kalau 80% itu sudah ada duit, acara tuh pasti aman. Walaupun sepi ya. Jadi running lah acaranya ya. Ya acaranya running, performer senang, talent senang, vendor senang, dibayar, kru pun dibayar gitu. Walaupun ujung-ujungnya acaranya sepi, IO-nya nih rugi, tapi tidak menimbulkan masalah. Itu dulu. Yang saya lihat tuh tidak ada orang punya uang 80% dari era B untuk bikin event. Mbak Ani ngetong ada di depan ya. Ketika rugi baru dia nyari uang dulu. Itu yang salah. Walaupun dia punya uang, dia punya aset tanah, tapi kan dramanya banyak. Iya.
dramanya banyak. di jalannya. Oh, terus udah. Son sekarang kata langsung, bayar dong, acara udah 3 bulan, ya tunggu dulu Pak, saya masih jual nggak di sertifikat tanah gitu. Dia punya uang, tapi kan kenapa kok habis event baru disiapin? Tuh harusnya hamin 1 bulan idealnya 80% duit itu sudah harus ada. Itu teman-teman. Tuh kalau nggak punya duit 80%, ya jangan bikin event menurut saya. Secukupnya aja. Eventnya secukupnya aja. Gitu. Karena kalau kita di Bali kan riskan itu tiket pesawat. Tuh kalau Las Vegas kan susah dapat. Kalau hotel mungkin gampang ya. Hotel, mobil, tapi kan yang kita kejar oleh waktu itulah tiket pesawat. Walaupun flightnya banyak dari misalkan kita menang artis Jakarta ke Bali, flight ke Bali itu banyak, tapi kan kita berebutan sama orang yang mau liburan. Betul. Banyak gitu prioritasnya kita. Itu makanya kalau tuh yang penyebabnya tidak, mereka nggak, jadi secara mental tuh mereka tuh bukan mental yang nggak nyiapin itu, ya bukan mental pelaku industri yang pengen industrinya bagus tuh. Padok kok caranya pecah boleh gagal. Ada gengsi ya. Saya kalah ya eventnya tuh. Nah itu penyebabnya ternyata. Coba tanya event-eventnya Rugi itu. Hai. Halo guys. Laporan ke kita interview. Iyo yang bikin event tapi Rugi yang di Bali itu. Punya nggak dia duit 80% sebelum 1 bulan sebelum acara? Pasti nggak. Itu paling simpel. Karena kalau ngomongin untung kan gampang lah, tinggal bagi aja. Tapi kalau rugi itu kan dramanya banyak. Benar. Belum lagi finish dramanya ya. Di telepon ada di rumah. Saya bawa izin mengambil. Itu yang bahaya. Orang tua nggak tahu apa jadi kaget gitu. Makanya Kerusak banyak. itu dah kayak tadi saya bilang kita tidak terkoneksi. Iya, benar. Bahayanya itu adalah kenapa Bali itu kecil dan pasar ya bilang, karena kan pusat hiburan di sini semua. Kita nggak tahu lagi sebulan tuh ada event apa atau event apa yang sedang dipersiapkan lagi 3 bulan. Jadi ketika IO baru nih mau bikin event ticketing, ternyata ada 5 orang juga yang melakukan itu di bulan yang sama. Kan marketnya kemakan marketnya. Padahal kalau itu dibagi sebulan terkoneksi dia secara informasi bisa bagi-bagi gue. Oh iya, lagi satu gitu. Kenapa event-event sekarang tuh senang banget ngeluarin flyer lah bilang ya, mepet sekali sama Riha. Ya karena yang itu tuh lah IO yang tidak sesiap secara histori, dia nggak punya background. Jadinya lokaluan lah konsep ini dia, konsep manajerialnya dia atau kapan terus naik flyer. Jadi nggak punya timeline job desk. Itu kembali semua ke finansial. Bisa kan flyernya udah jadi, tukang desainnya belum dibayar, nah dia belum upload. Padahal anggap eventnya lagi 2 minggu. Artisnya udah 3 bulan lalu dibayar, desainer flyernya belum dibayar, ya kan dikasih dari sebulan yang lalu flyernya. Bisa ya, banyak kemungkinan. Yang paling, makanya saya bilang kenapa duit terus harus ada 80% di awal itu. Artis gimana? Udah beres nih, lunas. Cek, kapan main flyer? Besok. Mana orang flyernya? Mana desainernya? Nih, tak bayar 5 juta. Cek. Jadi malam ini naik harus sekarang yang mana ya? Tak bayar kamu lunas sekarang. Pasti semangat kerja. Pasti. Cang mau gaya. Vendor mana? Oh, lagi 1 bulan di Facebook. Kasih ke aku ya prioritas riders untuk backup ridersnya nih. DP jebret gitu. DP Oke. Nah, mesti ke vendor, minta tolong ya, event saya segini, saya masih presale 1 nih, DP-nya tunggu dulu ya, gitu. Di presale 2 DP, Orang cemas. Biasa kan gitu, udah event tuh yang agak problem seperti itu, udah ngaret, isi nawar, pasti. Kadang-kadang maksudnya semua dijanjiin gitu lah, janjiin ya beli pokoknya habis ini pasti ya. Nah itu kembali lagi ke finansial. Makanya kenapa saya bilang dari pandangan saya itu kenapa 80% itu harus ada hamin sebulan itu dah. Sisanya lagi 20% itu kececer, belum bayar nasi bungkus, kemudian beli
apa ya Pelan-pelan. lambat itu masih ini lah, tidak mengganggu Eksekusi ya. eksekusi itu. Yang 80% ini yang bahaya tuh. Ngeri. Sebenarnya ya itu udah apa ya, itu yang baru sih. Apa masukannya Bu? Dari OYO baru Kalau penutupnya? Kalau kita menghubungkan semua itu sih kayaknya nggak mungkin ya, karena semua orang tuh punya ego masing-masing, punya kepentingan masing-masing. Kalau untuk IO baru tuh ya, kalau memang SDM atau resource-nya cuma sebatas jadi calo, ya udah jadi calo aja gampang. Nggak usah maksa bikin event, apalagi dengan nggak punya perhitungan, cuma bisa cuma ngandelin persen 1, persen 2, lebih jangan dah. Sangat riskan itu, lebih baik ya kalau memang mau bikin event dari segi resource-nya dulu yang udah punya modal dulu. Itu aja. Rugi ya event untung tapi Banyak masalah sama aja. Masalah tuh bisa ditutupi sih semua. Kalau kita bodoh tapi kita punya waktu, kan kita tinggal meng-hire orang pintar aja. Ya. Tapi kalau kita pintar nggak punya uang, Sama aja. ngerjain orang bodoh aja ya nggak bisa. Nggak bisa jalan. Kalau ngaji orang pintar kan itu udah nggak ada untuk gaji. Iya. Itu yang penting. Terus kalau untuk masukan buat teman-teman yang pengen jadi manajer nih, manajer band atau manajemen artis apa nih? Manajer tuh kalau saya tuh bukan tukang catat atau bukan admin sebenarnya. Kalau mau jadi manajer tuh harus ngerti bisnis hiburan, harus senang ya pertama. Ngerti hiburan, terus ngupgrade, senang nyari referensi ke sana ke sini. Pergaulannya juga harus ke sana ke sini gitu. Jangan apa ya, yang nggak boleh di satu tempat atau di satu titik aja kita bergaul, karena hiburan itu kan dinamis tuh. Lagi sebulan tuh kita nggak tahu trennya apa, lagi 2 bulan ya nggak. Dan itu kita juga nggak bisa apa ya, nggak bisa kaku juga gitu kan. Sekarang goalsnya apa, pingin eksis, punya karya apa, pingin datangin duit kan. Ketika jadi manajer band kan itu juga harus jelas sama. Kalau cuma pingin berkarya aja apa pingin datangin duit untuk berkaryanya ya nggak salah sih ya. Berarti kan ketika ada operasional yang tidak bisa di cover sama manajer, dari mana kita cover karya itu. Tapi kalau kita udah punya komitmen, ya harus datangin duit. Ketika ada duit, datang duitnya itu bisa apa namanya, untuk modalin karya-karya. Harus agak susah sih jelasinnya, pasti manajer itu bukan admin sih. Harus manajer band itu harus bisa jadi business manager yang melihat lagi 3 bulan ini harus ngapain, lagi 6 bulan ini harus ngapain. Ketika band itu udah punya karya, apa yang harus saya lakukan dengan karya ini gitu. Karena band itu kan nggak mungkin berpikir sampai mau jualan, sampai hubungin agensi sampai. Cuma yang terjadi sekarang permasalahan di Bali itu, kita ngobrol Bali dulu ya. Fixing wanita dan bayang yang di Jangan. Jadi banyak modelnya si manajemen punya ide untuk jualan. Si bandnya merasa chance mingguan loh, tidak bisa dikejar. Nah, Banyak yang terjadi juga ketika manajemen bagus, bandnya nggak produktif, susah juga kan atau artisnya. makanya saya tadi bilang semua itu harus berdasarkan data. Tuh simpelnya gini, 1 bulan nih ada band punya karya lagu A, udah promo 1 bulan, lihat dia jualnya. Sejak kalian meng-launching karya A ini sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dengan promo yang kita lakukan, tawaran yang masuk cuma segini, yang deal cuma segini. Kalian mau tetap seperti segini, apa mau lebih rame lagi? Kalau mau tetap segini aja ya udah segitu aja kan, nggak usah apa-apa. Tapi kalau di bulan Januari cuma ada ada tawaran 10, yang deal cuma 2. Bulan Februari kalian mau gimana? Mau tetap 2 yang deal atau mau naik ke 5? Berarti ada harus yang kita lakukan based on data nih. Harus dibuka dulu, kasih bandnya yang pilih. Kalian mau cuma upload story aja atau mau lakukan hal yang lain lagi untuk jadi 5? Ya. Tuh, ketika udah jadi 5, kita kasih data nih.
ternyata selain upload Instagram kita juga bikin TikTok, naik dari 2 jadi 5. Gimana? Dari 5 menjadi 10 apa enggak? Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Apakah hubungi agensi apa besar Spotify atau apa? Jadi 10. Semuanya data balik aja. Tuh, simpelnya paling gampang tuh juga gini. PSG cuma 1 juta kan 1 bulan, beda sih dok. Bulan Februari kamu mau 1 juta tetap, apa mau jadi 5 juta? Kalau 1 juta kamu bisa bayar listrik aja. Loh, Ya benar. kalau mau jadi 5 juta bisa sih jalan-jalan. Iya. Gimana? Tapi dengan biar jadi 1 juta jadi 5 juta tuh ada effort yang harus dilakukan. Realistis itu. Itu kalau ngomongin karyanya, wah, Ya. ya musisi itu kan karena sudah musisi itu dengan idealisnya itu sudah merasa kenyang. Nah, Sedangkan kan kalau secara manajer kita harus datang nih kan pasti bedi loh pasti kagak casnya ya main itu gak ada ya. Oke teman-teman, kalau kita ngobrol lebih panjang lebar bisa aja nah, tapi ya nanti kita cari waktu lagi. Sedangkan 2 hari betul. apa sih mana bongkar Ya, ya. nah kalau rasa ini saya bongkar nanti orang lain ikut kayak Ya, benar. Jadi ya saya aja dulu yang kaya kaya kan nanti bisa dibagi kayak itu daripada ilmu bahaya. ya ilmu nggak berani saya bagi seperti kaya SPS sih. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di episode Floor Plan selanjutnya. Wah, oke bagus ya. Sip. Sampai ke Laman.